Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bukhari. NIM saya 2510201107. Saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Ria Agustina MPD. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, suatu saat kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada pengikut, hanya kita sendirian membawa amal yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Maka judul tugas video saya kali ini ialah apa yang engkau bawa menghadap Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak melihat orang tuanya terbaring di tempat tidur dengan tangan bergetar karena terkena suatu penyakit. Dulu lehernya kokoh, kuat berbicara, tapi sekarang suaranya keluar merintih karena usia yang sudah lanjut. Di saat itulah si anak sadar, ternyata ayahku yang dulu seorang pejabat, seorang pemimpin, hari ini tidak lagi berdaya. Dia terbaring di atas tempat tidur dengan tangan menggeletar, air liur meleleh. Dulu kalau dia berjalan tegap, langkahnya kokoh. Kalau dia bersuara keras, anak-anak buahnya takut, menggeletar mereka menghadapnya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang berbaring dengan tangan menggeletar dengan air liur meleleh. Ia hanyalah seonggok daging yang akan membusuk kalau roh sudah keluar dari jasadnya. Ia hanyalah akan menjadi santapan cacing tanah. Foto-foto kenangan di masa muda, tersenyum dia memperhatikannya. Tapi matanya pun tidak lagi terang melihat masa lalu. Semua tinggal kenangan. Dulu pasangan hidup istrinya, sekarang hanya tinggal memori masa lalu. Lalu apa yang akan dia bawa menghadap Allah? Maka tak lain, tak bukan adalah Allazi khalaqal maut. Dia yang menciptakan mati. Wal hayata. Dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup, ada mati? Liyablu allakum ayyakum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Kalau dulu waktu sehat, waktu masih lapang, sempat ibadah baik, ibadah solat, kurban dan lainnya, mungkin penyesalannya tidak terlalu banyak. Tapi di saat sehat walafiat, tak sempat untuk menempelkan kening ke lantai. Saat lapang tak mau berkorban, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madad. Yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah, mata menangis. Yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu. Selalu penyesalan diakhiri. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami ya Rabb, kami absorna, mata kami sudah melihat azab. Wa sa'minna, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farjin'a, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal soliha, kami ingin beramal soleh. Inna mu'kinun, kami yakin seyakin-yakinnya.
Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunatullah yang lampau tak akan kembali. Izas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa izal kawakibun tasarot, planet-planet bertabrakan. Wa izal biharu hujirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wa izal kubura kubusirot, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsu ma khaddamat wa aharot, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan. Wa qadimna ila ma'amilu min amali, semua amal kami tunjukkan, kami datangkan ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini solawatmu, ini bacaan Quranmu, ini zikirmu. Tersenyumlah mata melihat amal. Fama ya'mal miskola zarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan tampak juga. Fama ya'mal miskola zarratin sarran yarah. Sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki, semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, di dalam samudera yang gelap akan ditampakkan juga pada hari itu. Yauma tubla sarair, segala rahasia ditunjukkan dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tidak lagi bisa menjawab. Al yauma na'timu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan bersilat lidah, maka hari itu lidah terkunci. Wa tu'kalimuna aidihim, tangan mereka kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Berapa atasanmu sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan solatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram? Hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba. Apa yang dijanji-janjikan anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan. Belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari tua, kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun meninggalkan kita. Suara cucu tak terdengar, menangis karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Isma yasita, hiduplah sesuka hatimu. Isma sita, kerjakan, kerjakan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa kepada Allah? Amal soleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka HP, lalu dibuka Quran digital sambil melihat beberapa ayat, merenungkan maknanya mengingat mati, kalau sempatlah mulut mengucapkan
subhanallahi nallazi wa bihamdi. Kalau sempatlah mereka memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan, yaitu masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa besi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100.000 sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu ia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas, kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membeli makanan dan disedekahkannya, ya Allah, terimakanlah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhum ibundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah. Mereka sudah mendahuluiku, maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara di tengah alam barzakh sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawi, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati, perasaan ingatannya. Dan yang paling celaka bagi mereka, menyuruh di bawah tandu. Katanya supaya mereka tidak ingat lagi dengan kita. Na'udzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.